Kadang-kadang kita terlalu sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan sehingga kita tidak punya waktu untuk mensyukuri rahmat Tuhan. Kita sering lupa bersyukur. Hidup hanya melihat sisi negatifnya, padahal ada sangat banyak anugerah Tuhan pada kita yang penting untuk kita syukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Kita lanjutkan lagi. Ini yang terkenal ketika agresi militer Belanda pertama. Ini selebaran yang diedarkan oleh Jenderal Sudirman. Kalimatnya menarik. Ibu Pertiwi memanggil. Nanti kita jelaskan ya tentang Ibu Pertiwi ini. Belanda telah memulai serangan terhadap seluruh wilayah Republik. Kepada seluruh anggota Angkatan Perang Republik Indonesia, Angkatan Kepolisian, dan seluruh laskar rakyat, saya perintahkan. 1. Tetap tenang dan menjalankan tugas masing-masing. Yang kedua, pertahankan setiap jengkal tanah air dari serangan musuh. Yang ketiga, jangan menghiraukan ultimatum atau propaganda musuh. Yang keempat, tetap percaya pada kekuatan sendiri dan pada kemenangan perjuangan kita. Yang kelima, pertahankan moral. Disiplin harus tetap sempurna. Ingatlah bahwa kita tidak lain hanya mempertahankan hak dan kemerdekaan kita sendiri. Tiap-tiap serangan musuh harus kita balas dengan penuh keyakinan dan semangat juang. Kemenangan ada di pihak kita. Panglima Besar Tentara Republik Indonesia Jenderal Sudirman. Dan dimulailah setelah itu kan beliau bergerilya 7 bulan. Keluar masuk hutan tadi. Jangan salah, jangan dikalkulasi pasti nanti akhirnya kalah seperti tadi. Tidak. Strategi gerilya itu memang strategi kelompok yang kecil, kurang kuat menghadapi yang sangat kuat. Dengan melakukan gangguan-gangguan kecil, dengan melakukan serangan insidental yang mengagetkan, yang mendadak terus pergi lagi, kan itu memang strategi perang gerilya. Amerika tidak kerasan waktu di Vietnam karena strategi ini. Tapi jauh sebelumnya Jenderal Sudirman melakukan itu, termasuk beliau yang mengkoordinasi serangan umum 1 Maret itu. Yang membuka mata dunia bahwa Indonesia ini tidak kalah kok. Pimpinannya masih ada, prajuritnya masih siap tempur. Jadi klaimnya Belanda saat itu, sekutu saat itu sudah menguasai Indonesia, omong kosong saja. Buktinya mereka diganggu terus. Nah, ini salah satu cara untuk menegaskan eksistensi diri bahwa aku masih ada. Kamu masih belum mengalahkanku sepenuhnya. Nah, ini yang dilakukan. Termasuk melalui selebaran ini.
Jadi kalimatnya menarik. Ada unsur emosinya. Ibu Pertiwi memanggil. Ibu Pertiwi itu kalau dalam konsep kebudayaan Jawa kuno, Sunda, Bali, sebagian besar Nusantara, ada konsep Dewi Pertiwi. Kalau bahasa Hinduismenya ada Prithvi, itu Dewi Bumi yang menyokong kehidupan. Jadi simbolnya bumi yang luhur. Bumi itu di situ ada kesuburan, keseimbangan kosmik, kemakmuran negeri. Ini disimbolkan Ibu Pertiwi. Tokoh-tokoh Ki Hajar minggu lalu, Haji Agus Salim, Soekarno itu sering juga pakai istilah Ibu Pertiwi dalam rangka membangkitkan imajinasi kebangsaan, mempersonalisasi tanah air sebagai sosok yang harus dibela. Dulu waktu kita belajar Vandana Shiva itu kan ada itu yang Ibu Bumi, Mother Earth. Jadi bumi ini dianalogikan ibu karena mewakili kesuburannya, kemakmurannya, itu kan seperti ibu. Nah ini Ibu Pertiwi, ini figur simbolik yang bisa menyatukan seluruh anak bangsa tanah air. Jadi tidak Jawa saja tapi semua Ibu Pertiwi Indonesia. Itu sih kenapa kemudian menggunakan filosofi Ibu Pertiwi. Baik, ini beberapa gagasan dari beliau. Saya ambil dari berbagai sumber, cuma saya tidak sempat mengujinya satu-satu. Ada banyak kan tulisan-tulisan buku-buku tentang Jenderal Sudirman. Coba ya kita gali seperti tipe kajian kita, seperti yang saya bilang kita belajar wisdomnya. Ada banyak kalimat-kalimat yang menurut saya dalam dari beliau Jenderal Sudirman, meskipun beliau baru masih sangat muda, usia 34 tahun sudah meninggal. Tapi ini kalau orang Jawa mungkin istilahnya, kan dulu mana saya cerita itu, ada sesepuh, ada bini sepuh, ada aji sepuh. Beliau ini mungkin sesepuh belum lah ya. Sesepuh itu yang memang tua secara usia. Beliau bisa bini sepuh sekaligus aji sepuh. Bini sepuh itu orang yang dituakan karena jabatannya. Kalau aji sepuh itu orang yang dituakan karena ilmunya. Nah ini awas. Salah paham kalau ada orang sambutan. Kalian kan sering dengar sambutan di Jogja ini. Biasanya yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh itu maknanya beda-beda. Itu tidak sekedar baca puisi. Yang disasar beda. Nah seperti Ki Hajar ini, beliau muda tapi ilmunya dalam, jabatannya tinggi. Ini kalimat-kalimat yang dalam dari beliau, saya ambil beberapa. Misalnya, kata beliau, kadang-kadang kita terlalu sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan sehingga kita tidak punya waktu untuk mensyukuri rahmat Tuhan. Oh ini di banyak filosof kita temukan kalimat ini kan. Kita sering lupa bersyukur. Hidup hanya melihat sisi negatifnya, padahal ada sangat banyak anugerah Tuhan pada kita yang penting untuk kita syukuri. Ya beliau hidup di era sulit ketika bangsa ini sedang berjuang untuk tegak. Tapi bukan berarti lupa bahwa anugerah Allah juga banyak. Nikmat Tuhan juga banyak. Kemudian ada kalimat lagi. Jangan mudah tergelincir dalam saat seperti ini.
Segala tipu muslihat dan provokasi yang tampak atau yang tersembunyi dapat dilalui dengan selamat kalau kita waspada dan bertindak sebagai patriot. Ini mengingatkan kita tentang pengaruh dari luar yang membuat kita terlena, yang membuat kita lupa dengan tujuan. Maka beliau pesan, jangan mudah tergelincir dalam saat seperti ini. Ini mungkin kalau pakai siklusnya Ronggo Warsito, zaman itu mungkin zaman edan. Orang sedang berjuang mati-matian, musuh mau kembali lagi. Jangan ikut-ikutan edan. Tapi memang setiap zaman kan ada edannya sendiri. Bahkan zaman ini pun kita tidak berani menyebut kita zaman waras kan. Jangan-jangan sekarang ya zamannya edan juga. Jadi setiap zaman itu ya memang edan. Tapi jangan lupa tetap bersyukur. Yang kalimat awal tadi. Jangan mudah terpengaruh karena senikmat-nikmatnya jadi orang edan, tetap lebih nikmat jadi orang waras. Ronggo Warsito. Terus yang ketiga, kejahatan akan menang bila orang yang benar tidak melakukan apa-apa. Ini quotes masyhur dalam filsafat ya, tapi beliau juga mengucapkannya. Itu menunjukkan wawasan beliau luas. Jadi ternyata problem kita tidak hanya problem kejahatan, tapi juga problem ketidakpedulian. Ini yang biasanya lebih sulit diatasi. Banyak orang cuek, banyak orang abai, hanya mengejar kenyamanan, kesenangan individu dirinya sendiri saja. Yang keempat, ini yang menarik. Kata beliau, orang yang ingin memberi perintah lebih dahulu harus mau diperintah. Ini mungkin kalau kita hubungkan dengan tadi ya, empatik dan hati nurani. Kita itu bisa merasakan yang dirasakan orang lain kalau kita pernah mengalaminya. Saya tahu kesedihanmu. Saya juga kayak kamu dulu pernah ngalami ditinggal orang yang dicintai. Kamu bisa lebih mengempati. Nah, kalau ingin jadi pemimpin yang baik, idealnya kita sudah punya pengalaman jadi orang yang dipimpin yang baik. Kita harus bisa ngatur, tapi kita juga harus bisa diatur. Kadang-kadang membentuk mental bisa diatur itu berat. Lebih berat daripada mental bisa ngatur. Kalau sekedar bisa merentah-merentah ngatur itu gampang saja kan, kita tinggal nunjuk. Tapi mental bisa diatur ini tidak gampang. Apalagi kalau yang harusnya ngatur malah melanggar aturan. Itu lebih problem lagi. Jadi ada cerita, mungkin sering juga saya ceritakan. Ada yang bilang ini Nabi Isa, ada yang bilang Ali bin Abi Thalib. Tapi orientasi ceritanya sama. Jadi satu ketika ada orang bertanya pada Nabi Isa, atau satu ketika ada orang bertanya pada Ali bin Abi Thalib. Kita sebut saja Ali bin Abi Thalib ya. Ada orang protes pada Ali, wahai Ali, gimana kamu ini jadi khalifah? Zaman dulu Abu Bakar, Umar itu bisa aman, tentram, damai. Tapi zamanmu sekarang itu kok konflik terus umat ini. Nah, jawabannya Ali apa? Loh, zaman Abu Bakar, Umar jadi khalifah, umatnya kayak saya. Aman. Tapi zaman saya jadi khalifah, umatnya kayak kamu. Itu nasib saya sudah, jadi akhirnya ya kacau kayak gini. Jadi keberhasilan satu kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh kualitas
pemimpinnya, tapi juga kualitas yang dipimpin. Jadi mungkin kalian selama ini sering mengikuti latihan kepemimpinan, besok bikin pelatihan kedipimpinan. Belajar jadi orang yang bisa diatur. Ya seperti kata Jenderal Sudirman ya, orang ingin memerintah ya harus tahu rasanya diperintah. Terus ada kalimat lagi, percaya dan yakinlah bahwa tadi ya, kemerdekaan satu negara didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa. Harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun juga. Yang keenam, tidak ada yang lebih kuat dari kelembutan dan tidak ada yang lebih lembut dari kekuatan yang tenang. Hebatlah, tapi tetap tenanglah, kalian akan luar biasa. Kadang-kadang yang membuat kita tidak tenang adalah kehebatan kita. Begitu kita bisa ini, bisa itu, mencapai ini, mencapai itu, terus kita lost, lupa diri. Tidak mampu mengendalikan diri. Jadi, kalau kita luar biasa tapi tidak mampu mengendalikan diri, maka kita akan menghadirkan bencana yang sangat besar. Karena, yaitu tadi, kekuatannya besar tapi pengendalian dirinya tidak canggih. Itulah kata Jenderal Sudirman, lembutlah, tenanglah. Kelembutan akan jadi kekuatan yang tinggi. Jadi bukan kasar lah, meskipun beliau seorang jenderal. Kemudian beliau bilang begini, kebebasan berarti bebas melakukan semua kebaikan. Bukan bebas lepas melakukan semua kejahatan tanpa boleh diadili. Jadi, ini yang sering kita sebut bahwa kebebasan yang sejati itu tidak terletak pada bahwa kita boleh melakukan apa saja, tapi kita bisa mengendalikan perilaku kita. Kita bisa kok milih jadi orang baik atau jadi orang buruk. Kebebasan itu ketika kita bisa mengendalikan diri kita sendiri menuju kebaikan. Tanpa dipaksa orang, tanpa diancam, tanpa diatur, tanpa diarahkan. Itulah kebebasan yang sejati. Tidak ada aturan pun tetap kita milih yang baik. Tidak ada undang-undang yang ngatur pun saya tetap milih yang lebih utama, lebih terpuji. Ini menunjukkan jiwa kita bebas. Jadi kebebasan berarti bebas melakukan semua kebaikan, bukan bebas melakukan semua yang jahat tanpa diadili. Jika kekuatan lahir kalah kuat, maka tidak ada jalan untuk menang kecuali mengandalkan kekuatan batin. Sudah beliau lakukan. Fisik beliau sedang sakit, tapi batin beliau sangat kuat. Maka sakit seberat itu tidak jadi penghalang. Dan beliau bilang kita harus bergerak dalam waktu yang tepat. Oke, lanjut ya. Ini ada quotes bagus. Jika para pemimpin kita tetap teguh dan konsekuen dalam pendiriannya semula, maka insya Allah angkatan perang kebangsaan kita akan mampu berdiri tegak selama-lamanya dengan mampu dan sanggup menjamin keamanan. Jadi kalau pemimpin-pemimpin yang di atas beres, insya Allah tentara-tentara ini beres maunya. Tapi kalau yang di atas ngaco, ya gimana kita harus mengamankan, karena yang harusnya tertinggi malah bikin masalah. Ini mungkin di antara keluhan beliau nanti, karena belakangan beliau
ada beda pendapat dengan para tokoh yang lain, khususnya dalam strategi perjuangan. Beliau nanti agak setuju dengan pendapatnya Tan Malaka. Jadi beliau kecewa dengan perundingan demi perundingan yang tidak ada hasilnya, malah menyusahkan kita, malah wilayah kita jadi menyusut. Bahkan ada perampingan tentara yang kemudian ada juga perjanjian Renville yang kita dikasih demarkasi dan lain sebagainya. Itu mengecewakan bagi Jenderal Sudirman. Beliau berbeda pendapat dengan beberapa tokoh. Beliau yang punya pendapat ini, kalimatnya dulu juga dipakai oleh Tan Malaka. Lebih baik kita diatom. Diatom itu maksudnya dibom atom. Kayak Jepang itu. Daripada merdeka kurang dari 100%. Jadi beliau tidak setuju juga terlalu bernegosiasi, terlalu berkompromi, apalagi yang efeknya kehilangan sebagian besar wilayah kita dalam perjanjian demi perjanjian. Ini yang kemudian beliau mulai berpolemik, berkonflik dengan tokoh-tokoh yang lain. Karena beliau ingin memperjuangkan kemerdekaan yang sepenuhnya 100%. Meskipun mungkin bagi tokoh-tokoh yang lain, oh itu tidak realistis, itu tidak masuk akal. Tapi beliau yakin dengan kemantapannya. Kita harus berjuang menuju kemerdekaan 100%. Kalau tidak, mending di atom saja. Nah, di atom itu di bom atom saja kita, hancur sekalian. Baik, saya tambah satu lagi. Ini bahasa Jawa tapi ini ya. Kata beliau begini, arep nunggang motor nek munyuk ya tetep munyuk. Arep melaku nek ratu ya tetep ratu. Jadi ini ada ceritanya. Satu ketika beliau ini dari satu pertemuan pulang jalan kaki. Terus ada seorang pejabatnya Jepang yang lihat beliau ini jenderal besar kok ya pulang jalan kaki tuh ya. Terus maunya dibarengi. Ayo saya antarkan ke rumah. Jenderal Sudirman tidak mau. Sudahlah saya jalan kaki saja. Nah, ketika Jenderal Sudirman tidak mau, rupanya pejabatnya Jepang ini marah, tersinggung. Dasar orang pribumi, cara mikirnya deso, kolot, jenderal besar kok kayak gitu. Nah, terus dibales oleh Jenderal Sudirman dengan kalimat ini, yo, pakai bahasa Jawa, jadi Jepangnya tidak ngerti. Kata beliau, arepo nunggang motor, jenderalnya yang Jepang tadi pakai motor. Jadi arepo nunggang motor, nek munyuk ya tetap munyuk. Itu mungkin sambil natap Jepangnya itu ya. Arepo melaku, nek ratu ya tetap ratu. Jadi maksudnya beliau kebesaran kita, kemuliaan kita, itu tidak ada hubungannya dengan kepemilikan kita, kekayaan kita. Kalau kelakuan kita seperti munyuk, meskipun kaya luar biasa, jabatan setinggi apa, ya tetap munyuk. Kalau kita ratu, mental, sikap, perilaku kita unggulan, meskipun cuma jalan kaki, ya orang tetap menghargai kita, menghormati kita sebagai ratu. Jadi tidak ada hubungannya dengan kepemilikan dan fasilitas. Makanya besok kalau teman-teman jadi orang besar, ingat-ingatlah ini. Karena kadang-kadang orang itu menganggap bahwa kalau saya pakai mobil mewah terbaru, orang akan lebih hormat padaku, kagum padaku. Kalau saya pakai baju yang merek termahal, mesti orang ngelongo semua lihat aku.
Dalam kenyataannya tidak begitu. Orang itu kalau lihat kita mewah sekali, itu jatuhnya tidak kagum, tapi curiga. Dari mana sumbernya itu kok bisa begitu? Perasaan anak ini tidak terlalu kaya deh, kok bajunya mahal terus. Itu malah dicurigai. Jadi karena itu, bangun reputasi dirimu, branding nilai dirimu, tidak sekedar dari kepemilikan. Tapi awalilah dari karakter dan kepribadianmu. Kalau karakter kepribadianmu masih seperti munyuk, kata Jenderal Sudirman, meskipun kamu pakai mobil motor yang paling mewah sekalipun, ya tetap munyuk. Tapi kalau perilakumu seperti seorang raja, ratu yang mulia, jalan kaki pun kamu tetap akan dihormati orang. Baik, saya kira itu dulu ya. Sebenarnya masih banyak teladan yang bisa kita ambil dari beliau. Tapi untuk sementara kita cukupkan di sini. Paling tidak semoga teman-teman bisa menginternalisasi hal-hal yang cocok dan relevan untuk kehidupan teman-teman semua. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.